Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai apa perbedaan kas dan setara kas antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Apa itu kas dan apa itu setara kas? Di sini kas adalah uang tunai yang tersedia di tangan atau disebut juga dengan kas kecil ya, dan saldo rekening giro atau tabungan bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa ada batasan. Ini adalah aset yang paling liquid dan siap digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari, pembayaran kewajiban, atau melakukan investasi mendadak. Uang tunai yang sifatnya fisik itu yang nampak itu ada saldo rekening giro, ada bisa berupa saldo rekening tabungan. Ya, sedangkan setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat liquid yang dengan cepat dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Namun kriteria utama setara kas adalah jatuh tempo kurang dari 3 bulan sejak tanggal perolehannya, dan tujuan investasi ini bukan untuk investasi jangka panjang, melainkan untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Contohnya di sini yaitu yang termasuk dengan setara kas yaitu deposito berjangka pendek, surat hutang negara jangka pendek, reksadana pasar uang, dan komitmen kredit yang tidak terpakai jika merupakan bagian dari integral dari pengelolaan kas perusahaan. Kas dan setara kas dalam akuntansi komersial memiliki perlakuan yang diatur oleh pernyataan PSAK di Indonesia, di mana standar ini memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang jujur dan wajar mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Di mana sini dasar pengaturannya diatur secara ketat oleh PSAK. Khususnya di dalam PSAK 2 tentang laporan arus kas dan setara kas, dan PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Yang kedua, klarifikasi di mana kas dan setara kas secara kolektif disajikan sebagai aset lancar di neraca karena sifatnya yang sangat liquid, sementara kas harus memenuhi kriteria likuiditas tinggi dan jatuh tempo singkat. Biasanya di sini 3 bulan atau kurang. Tujuan dari pelaporannya itu menyediakan informasi yang relevan dan handal bagi pengguna laporan keuangan, termasuk itu investor, kreditor, dan manajemen, untuk memenuhi atau menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam penilaian, kas dicatat sebesar nilai nominalnya, setara kas dinilai pada bagian perolehan atau nilai wajar, mana lebih rendah dengan mempertimbangkan resiko nilai pasar yang tidak signifikan. Prinsip kewajaran dan konservatisme ditetapkan dalam pengakuan dan pengukuran aset-aset ini. Sedangkan penyajiannya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar dan diuraikan secara lebih rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas secara spesifik memisahkan antara kas dan setara kas sebagai saldo awal dan akhir periode.
Sedangkan kas dan setara kas dalam akuntansi perpajakan memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan akuntansi komersial. Tujuannya untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, di mana dasar pengaturannya diatur oleh Undang-Undang Perpajakan dan peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Dirjen Jenderal Pajak atau DJP. Fokus utama dari akuntansi perpajakan ini lebih berorientasi pada pengakuan pendapatan dan biaya yang menghitung penghasilan kena pajak, bukan pada penyajian posisi keuangan secara utuh atau secara umum. Pengakuan kas dalam akuntansi perpajakan cenderung lebih konservatif, seringkali hanya kas yang benar-benar tersedia dapat digunakan untuk pembayaran pajak atau sebagai objek pajak yang diakui sebagai kas. Perlakuan setara kasnya, akuntansi perpajakan bisa diperlakukan berbeda. Terkadang instrumen yang dianggap setara kas dalam akuntansi komersial, contohnya deposito berjangka pendek, mungkin tidak langsung diakui sebagai kas untuk tujuan perhitungan pajak, melainkan sebagai investasi atau aset lainnya. Hal ini karena fokus perpajakan adalah pada substansi ekonomi dan potensi penghasilan yang timbul dari aset tersebut, bukan hanya likuiditasnya. Tujuan dari kas atau setara kas dalam akuntansi perpajakan ini memastikan kepatuhan pajak, menghitung dasar pengenaan pajak yang akurat, dan mencegah praktik penghindaran pajak. Pengaturan ini seringkali bertujuan untuk penyederhanaan perhitungan dan minimalisasikan interpretasi yang dapat menguntungkan wajib pajak secara tidak. Dengan adanya perbedaan antara akuntansi perpajakan dan akuntansi komersial, memiliki implementasi signifikan yang harus dipahami dan dikelola oleh setiap perusahaan, di mana pertama dampaknya itu risiko kesalahan pelaporan pajak. Salah satu dalam mengklarifikasi atau melaporkan kas dan setara kas untuk tujuan pajak dapat menyebabkan perhitungan pajak yang keliru. Hal ini berpotensi menimbulkan denda atau sanksi administrasi, bahkan bisa menghasilkan masalah pajak jika dianggap sebagai upaya menghindari pajak. Yang kedua, risikonya itu atau dampaknya kebutuhan rekonsiliasi kompleks. Perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal secara berkala untuk menyelesaikan pelaporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Proses ini bisa sangat kompleks dan memakan waktu, membutuhkan keahlian khusus untuk memastikan semua perbedaan dan diidentifikasikan di tangan dengan benar. Yang ketiga, dampaknya perbedaan arus kas yang dilaporkan, di mana investor dan analis keuangan sangat bergantung pada laporan arus kas untuk mengevaluasi likuiditas dan kemampuan perusahaan menghasilkan uang. Perbedaan dalam pengakuan setara kas dapat menyebabkan perbedaan dalam angka arus kas yang dilaporkan di laporan keuangan komersial versus laporan untuk tujuan pajak yang dapat membingungkan stakeholder. Yang keempat, strategi pengelolaan kas, di mana keputusan mengenai penempatan kelebihan dana, contohnya deposito berjangka, harus mempertimbangkan implementasi ganda dari akuntansi komersial dan perpajakan. Perusahaan perlu merancang strategi pengelolaan kas dan investasi jangka pendek yang tidak hanya optimal secara komersial, tetapi juga efisiensi secara pajak. Ada beberapa tips praktis mengelola kas dan setara
Maka yang pertama, memisahkan pencatatan. Memiliki sistem pencatatan yang memungkinkan memisahkan yang jelas antara kas dan setara kas sesuai dengan standar akuntansi komersial atau PSAK dan perlakuan khusus yang memungkinkan diperlukan untuk tujuan perpajakan. Ini bisa berarti menggunakan akun buku besar yang berbeda atau teks khusus dalam sistem akuntansi. Yang kedua, gunakan software akuntansi modern, di mana investasikan pada perangkat lunak akuntansi yang canggih yang mendukung dua reporting atau memiliki modul yang dapat disesuaikan untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan pajak secara terpisah. Yang ketiga, dengan konsultasi dengan konsultan pajak, di mana secara rutin konsultasi dengan konsultan pajak profesional. Mereka dapat memberikan nasihat terbaru tentang regulasi perpajakan yang berlaku. Yang keempat lagi, rekonsiliasi rutin. Lakukan rekonsiliasi rutin antara laporan keuangan komersial dan laporan perpajakan secara teratur. Ini membantu mengidentifikasi perbedaan sejak dini dan kemungkinan penyelesaian yang diperlukan sebelum menjadi masalah pada akhir tahun. Yang kelima, adanya edukasi internal, di mana pastikan semua tim keuangan dan akuntansi perpajakan perusahaan memiliki pemahaman yang kuat tentang perbedaan ini. Pelatihan berkelanjutan dan membantu mereka membuat keputusan yang dapat melakukan pencatatan yang akurat. Baiklah, demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.